Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ise Laila Sari MPD selaku dosen pengampu ilmu pengetahuan alam. Yang terhormat teman-teman kelas PGI C1 MIR. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Eni Nortia, Hisyam Wafik Syafaat, Mazida Salsabila Biya Mahyar, Naimu Yasyara. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan besaran, satuan, dan pengukuran. Berikut peta konsep yang akan kami presentasikan. Pengukuran dan besaran. Pengukuran yaitu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Contohnya yaitu panjang jalan 10 km. Angka 10 yaitu besaran, kilometer yaitu satuan. Contoh besaran fisika tersebut baru terdefinisi jika ada nilainya dan ada satuannya. Besaran sesuatu yang dapat diukur yang memiliki nilai dan satuan. Dinyatakan dengan angka kuantitatif, contohnya panjang, masa, waktu, suhu, dan lain-lain. Besaran secara konseptual yaitu terbagi menjadi 2, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok meliputi panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, jumlah zat. Besaran turunan meliputi jarak, kalor, luas, volume, kecepatan, massa jenis, dan lain-lain. Besaran pokok dan satuannya. Besaran pokok adalah besaran yang pertama kali ditentukan manusia dan satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Besaran pokok terdiri dari 7 besaran berdasarkan satuan dasar. Besaran pokok panjang memiliki satuan meter yang berlambangkan M kecil. Besaran pokok massa memiliki satuan kilogram yang berlambangkan kilogram. Besaran pokok waktu memiliki satuan second. Besaran pokok arus listrik memiliki satuan ampere. Besaran pokok suhu memiliki satuan Kelvin. Besaran pokok intensitas cahaya memiliki satuan kandela. Besaran pokok jumlah zat memiliki satuan mol. Besaran turunan dan satuannya. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya dijabarkan atau diturunkan dari satuan besaran pokok. Berikut tabel beberapa besaran turunan dan satuannya. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mazida Salsabila. Besaran secara matematis. Besaran secara matematis dibagi menjadi 2, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar yaitu besaran yang hanya mempunyai besaran nilai saja. Contoh, massa, suhu, usaha, panjang, luas, dan lain-lain. 2. Besaran vektor. Besaran vektor yaitu besaran yang mempunyai besar nilai dan juga arah tertentu. Contoh, nilainya 2 ke arah kanan, selatan, utara, dan sebagainya. Satuan. Pernyataan yang menjelaskan arti dari suatu besaran. Satuan yang dikenal ada beberapa macam, antara lain satuan standar internasional, MKS, CGS. Satuan sistem internasional adalah satuan yang ditetapkan secara internasional bagi setiap besaran. Yang termasuk satuan sistem internasional adalah semua satuan besaran pokok dan satuan besaran turunan yang berasal dari satuan besaran pokok. Misalnya, luas, volume, kecepatan, atau gaya, dan lain-lain. Satuan MKS dan CGS. Sistem CGS, cm, gram, skon, dan MKS, meter, kilogram, skon. Keduanya diturunkan dari sistem metrik.
Sistem CGS yang digunakan untuk ukuran-ukuran kecil dan sistem MKS untuk ukuran-ukuran besar. Keduanya ditetapkan berdasarkan 3 besaran. Keduanya ditetapkan sebagai 3 besaran pokok, yaitu panjang, massa, dan waktu. Besaran panjang dalam sistem satuan MKS memiliki satuan meter, sedangkan dalam sistem CGS memiliki satuan cm. Besaran massa dalam sistem MKS memiliki satuan kilogram, dalam sistem CGS memiliki satuan gram. Besaran waktu dalam sistem satuan MKS memiliki satuan sekon dan CGS memiliki satuan sekon. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mazida. Contoh satuan. 1. Besaran momentum dalam satuan SI memiliki satuan Newton kali sekon. Dalam sistem MKS memiliki satuan kilogram kali meter per sekon. 2. Besaran impuls dalam sistem SI memiliki satuan Newton kali sekon. Dalam sistem MKS memiliki satuan kilogram kali meter per sekon. Gaya memiliki satuan Newton dalam sistem SI dan dalam sistem MKS memiliki satuan kilogram kali meter per sekon kuadrat. Bisa dilihat dari tabel berikut. Selanjutnya, berikut adalah beberapa jenis-jenis besaran berkaitan dengan definisi satuan dan alat ukurnya. 1. Panjang. Panjang didefinisikan sebagai jarak yang ditarik menurut garis lurus antara dua titik posisi. Satuan panjang dalam SI adalah meter. Satuan-satuan lainnya untuk besaran panjang dalam SI yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah kilometer, sentimeter, milimeter, mikrometer. Berikut adalah alat untuk mengukur besaran panjang. Ini gambar mistar. Ini adalah jangka sorong. Ini juga jangka sorong. Dan ini mikrometer skrup. Bisa dilihat di gambar. 2. Massa. Massa didefinisikan sebagai kuantitas zat atau materi yang terkandung di dalam sebuah benda. Satuan massa dalam SI adalah kilogram atau berlambangkan kg. Satuan-satuan lainnya untuk besaran panjang dalam SI yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah gram, miligram. 1 gram sama dengan 0,001 kilogram. Ada juga satuan massa yang bukan sistem satuan internasional yang juga bisa digunakan di antara lain adalah 1 ton, kuintal, ons, dan pon. Ton ini bisa dirubah menjadi ke satuan kilogram. Berikut adalah alat untuk mengukur besaran massa. Ada neraca sama lengan, ada timbangan duduk, ada neraca lengan, dan ini neraca lengan sama. 3. Besaran waktu. Waktu didefinisikan sebagai lama berlangsungnya suatu peristiwa atau periodisasi. Satuan dasar untuk waktu menurut satuan internasional adalah sekon atau detik. Satuan-satuan lainnya untuk besaran waktu dalam SI yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah milisecond, microsecond. Ini bisa dirubah menjadi second. Satuan waktu yang bukan sistem satuan internasional yang juga bisa digunakan antara lain adalah menit, jam. Menit bisa dirubah ke sekon, jam bisa dirubah ke menit lalu ke sekon. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang alat untuk mengukur besaran waktu.
akan menjelaskan alat untuk mengukur besaran waktu. Nah, di sebelah sini ada gambar jam tangan. Di sebelah gambar jam tangan ada jam atom, dan yang di bawah adalah stopwatch. Baik, masuk pada luas. Pengertian luas sendiri adalah besaran yang diturunkan dari dua besaran panjang. Satuan luas menurut sistem CGS adalah cm persegi. Alat ukur dasar yang digunakan adalah alat ukur panjang, misalnya mistar, dan yang kedua adalah planimeter. Berat merupakan besaran turunan yang dijabarkan dari besaran-besaran pokok massa, panjang, dan waktu. Satuan berat menurut sistem satuan internasional adalah Newton. Alat ukur berat adalah neraca pegas atau dinamometer. Volume adalah kapasitas penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Satuan volume menurut sistem CGS adalah cm kubik. Alat ukur volume untuk benda yang bentuknya teratur, misalnya sebuah kotak ini, dapat dilakukan dengan cara tidak langsung. Karena yang kamu ukur adalah panjang, lebar, dan tinggi dari sisi-sisi kotak. Untuk benda yang tidak beraturan bisa menggunakan alat ukur volumeter. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, mohon bisa dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.